Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran IPA. Nah, kita sudah masuk semester 2 dan masih PJJ, tidak bisa belajar tatap muka dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan. Nah, kita akan belajar pertemuan pertama bab 1 tentang tekanan zat dan penerapannya. Semoga kita masih semangat terus belajarnya. Materi tekanan pada zat padat dan tekanan hidrostatis. Tekanan yang simbolnya P memiliki satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Tekanan adalah satuan fisika yang menyatakan gaya per satuan luas. Nah, tekanan ada tekanan pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Kita akan bahas terlebih dahulu tekanan pada zat padat. Nah, rumusnya P sama dengan F per A atau F dibagi A, atau tekanan sama dengan gaya tekan dibagi luas bidang tekan atau bagian yang terkena bendanya. Nah, dari rumus ini dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat itu gaya tekan dan luas bidang tekanan. Itu. Nah, untuk contoh soal pertama itu membandingkan ya. Terdapat 4 buah benda yang bentuknya berbeda diletakkan di atas lantai. Nah, tekanan yang paling besar dialami lantai diakibatkan oleh benda nomor. Ingat, tadi rumusnya tekanan sama dengan gaya dibagi A atau luas. Yang di bawah itu luas. Semakin kecil angka luasnya, maka tekanannya semakin besar. Maka cari yang bidang luasnya yang menempel pada lantainya paling kecil, itu ada benda 4. Berarti tekanan paling besar ada pada benda 4 ya. Soal selanjutnya, sebuah balok terletak di atas lantai seperti gambar. Tekanan pada zat padat, rumusnya P sama dengan F per A atau gaya per luas. Nah, ini ada gambarnya. Ingat, 1 cm sama dengan 0,01 meter. Nah, gaya atau F satuannya Newton sama dengan gaya berat atau W. Nah, rumus gaya berat itu massa dikali gravitasi. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Salah ya, itu maksudnya yang diketahui. Nah, yang diketahui itu ada massa, di situ massanya cari yang ada kilogram, berarti 800 kilogram. Nah, di soal juga dijelaskan ada yang namanya gravitasi. Nah, gravitasi di soal itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari massa dan gravitasi kita bisa memperoleh gaya berat atau untuk F-nya ya, atau gaya sama dengan gaya berat, W sama dengan massa dikali gravitasi atau M dikali G. Massanya 800, gravitasi 10, dikalikan saja, berarti W sama dengan 8000 Newton. Nah, udah dapat nih W atau F-nya. Nah, selanjutnya kita cari luasnya atau A ya. Nah, di sini luas adalah bagian yang nempel di lantai. Apa itu? Ternyata persegi panjang. Berarti luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang rumusnya panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Di situ panjangnya 50 cm. Ingat, 1 cm 0,01 berarti dibagi 100 ya. Nah, 50 dibagi 100 berarti 0,5 dikali 40 bagi 100 0,4 sama dengan, nah 0,0, simpen dulu komanya 2. Nah, 5 dikali 4 20, terus 20 tarik koma dari belakang 2 kali, 0,2 hasilnya. Berarti untuk luasnya 0,2 meter persegi. Belum sampai selesai di situ. Nah, udah ada A-nya, udah ada F-nya, berarti kita langsung masukkan ke rumus. P atau tekanan sama dengan gaya dibagi luas. P sama dengan F per A. F-nya udah dapet tadi 8000, A-nya udah dapet tadi 0,2. Kamu bisa hitung pakai kalkulator. 8000 dibagi 0,2 itu 40.000. Nah, satuannya Newton per meter. Selanjutnya, tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kapak yang dibuat ujungnya tajam agar tekanannya semakin besar, mempermudah dalam memotong kayu. Nah, selain itu ada juga paku. Paku dibuat ujungnya lebih tajam agar luasnya lebih sedikit kan. Nah, kalau luasnya sedikit maka
akan lebih cepat menancap dikarenakan tekanannya semakin besar gitu. Nah, selain itu ada juga bentuk kaki bebek lebar dan berselaput. Bentuk kaki ini dapat memperkecil tekanan kaki pada tanah sehingga tidak mudah terpelosok di atas lumpur gitu. Selanjutnya, sirip ikan yang lebih lebar memungkinkan ikan bergerak dalam air dengan bebas dan lincah dikarenakan ikan memperoleh daya dorong dari siripnya gitu. Selanjutnya ada yang disebut tekanan zat cair. Nah, ada beberapa jenis nih, ada tekanan hidrostatis, hukum Pascal, lebih dalam berhubung, dan hukum Archimedes. Kita akan bahas tentang tekanan hidrostatis. Rumusnya P atau pH sama dengan Rho dikali G dikali H, atau massa jenis zat cair dikali gravitasi bumi dan dikali kedalaman atau ketinggian. Nah, tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, gravitasi, dan kedalaman atau ketinggian suatu benda dari permukaan air. Nah, di sini ada sebuah kasus, ada sebuah bejana yang dikasih lubang atas, sedang, dan yang paling bawah. Nah, kira-kira ngitung H-nya itu dari permukaan ke benda. Di sini lubang ya bendanya ya, maka H yang atas sampai ke bawah. Semakin ke bawah berarti H-nya semakin besar. Nah, kita lihat pancurannya. Tekanannya kecil kalau seandainya H-nya kecil. Nah, semakin besar H-nya maka tekanan hidrostatis semakin besar sehingga airnya mancurnya juga semakin jauh gitu. Nah, selanjutnya contoh soal. Di sini ada seseorang yang mana nih kira-kira yang mengucur lebih jauh. Nah, tadi sudah dibahas bahwasanya semakin besar H-nya maka semakin besar kucurannya. Nah, di sini ada catatan semakin besar ketinggian atau kedalaman H-nya, semakin besar tekanannya. Nah, ketinggian itu jarak dari permukaan sampai ke benda. Tadi kan lubang bendanya, lubang C kan yang paling jauh, berarti dari permukaan ke lubang C itu ada 150 cm gitu. Jadi kalau semakin dalam bendanya, tekanannya semakin besar dan pancurannya juga semakin jauh. Nah, selanjutnya contoh soal tekanan hidrostatis. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter dari permukaan laut. Jika massa jenis airnya 1 kg per meter kubik dan gravitasi 10, berapa tekanan hidrostatis? Tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini ada kedalaman. Ingat, kedalaman itu berarti H. Dari permukaan laut, oke, betul, berarti H sama dengan 3 meter. Nah, udah di meter nih, berarti udah nggak usah diutak-atik. Nah, apalagi yang diketahui, ada Rho atau massa jenis 1 kg per meter kubik. Selain itu ada gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masukkan rumusnya. Rumusnya yang diketahui pH atau tekanan hidrostatis. Nah, masukkan rumus pH sama dengan Rho GH atau massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman atau ketinggian. Nah, pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Rho-nya di sini 1, tulis 1 dikali gravitasinya ada 10 dikali 3. Nah, H-nya 3. Kita kalikan saja, 1 kali 10 itu 10 dikali 3 itu 30. pH atau tekanan hidrostatis adalah 30 Pascal. Nah, biasanya kalau zat cair itu satuannya pakai Pascal ya. Nah, selanjutnya ada contoh lain dari tekanan hidrostatis. Di sini ada akuarium, ada ikan juga lagi berenang tuh. Nah, kita tanya apa yang dicari. Ingat, H itu dilihat dari permukaan sampai ke benda. Di sini bendanya itu ikan ya, atau makhluk hidupnya yang jadi pacuan itu ikan. Nah, diketahui, tulis dulu yang diketahui, ada gravitasi. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, massa jenis air atau Rho 1 kg per meter pangkat 3. Nah, selanjutnya H yang ditanyakan. Ingat, di sini H dari permukaan sampai ke ikan. Nah, di sini total dari permukaan sampai ke alasnya itu 140 cm. Sedangkan untuk dari ikan ke bagian alasnya itu 60 cm. Berarti H sama dengan 140 dikurangi 60 cm sama dengan 80 cm. Pindah dulu ke meter karena satuannya harus meter H-nya. Berarti dibagi 100. 80 bagi 100 sama dengan 0,8 meter. Nah, udah dapat tuh H-nya.
Berarti ditanyakan tekanan hidrostatis sama dengan, tulis dulu rumusnya, tekanan hidrostatis atau pH sama dengan Rho dikali G dikali H, atau massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Nah, massa jenis 1, gravitasi 10, kedalaman 0,8, 10 dikali 0,8, 81 dikali 8 sama dengan 8 Pascal gitu. Gampang sekali. Nah, selanjutnya tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada pengecekan tekanan darah pada pemasangan infus ya. Agar mengalir, tekanan darah harus lebih rendah daripada infus. Nah, selain itu, semakin dalam menyelam, maka telinga akan terasa semakin sakit. Nah, selain itu ada juga bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal ya, agar untuk mengurangi tekanan juga. Nah, selain itu ada juga lubang bak mandi yang diletakkan di paling bawah, karena semakin bawah maka tekanannya semakin besar. Kalau tadi bendungan tekanan semakin bawah kan semakin besar, sehingga bendungan itu lebih tebal agar tidak mudah jebol gitu. Oke kawan-kawan, sekian pertemuan hari ini, jangan lupa dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.